Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Nanti akan aku bahas kenapa apa aja yang dimaksud dengan ini dan bisa ditolong pakai apa sindrom masalah ini. Sebelum membahas soal Liga sindromnya, karena kita ngomongin konteksnya adalah sistem saluran cerna itu sebetulnya ada makhluk hidup yang tinggal di situ. Namanya kalau kita bilang tidak mikrobiota. Terkenalnya sih sebagai probiotik. Tapi kalau probiotik jangan dikaitin selalu dengan merek minuman itu ya, gitu sih minuman probiotik itu karena itu mah cuma satu jenis strain. Sebenarnya strain di kita, probiotik di kita itu beratnya tuh sampai 1-2 kilo. Dalam arti kita nggak akan bisa ngebuang ini kalau misalnya kita pengen berfungsi dengan sehat, dengan normal. Sebetulnya probiotik ini tuh ada di satu badan kita, tapi 95% adanya di sistem saluran pencernaan. Sedangkan pencernaan kita itu segede 2 lapangan tenis. Jadi kebayang betapa gedenya saluran pencernaan kita, tapi di packing sampai kecil banget sampai jadi seperut kita ini. Lalu yang berikutnya, sebetulnya bakteri yang ada yang di gut mikrobiota atau probiotik ini tuh ukurannya tuh 10-50 kali lebih kecil dari sel badan kita sendiri. Tapi secara jumlah mereka tuh jauh lebih banyak, 1:10. Jadi kita tuh sebetulnya lebih bakteri dibandingin manusianya sebenarnya. Tapi yang jadi masalah sekarang akibat dari pola makan kita yang mulai ngaco atau konsumsi antibiotik atau obat anti radang, si populasi probiotik itu makin menurun. Tolong ini pengetahuan secara umum, ada 2 term di sini, probiotik dan prebiotik. Probiotik itu istilahnya tuh bakteri hidupnya. Bakteri hidup bisa jadi bakteri atau ragi. Ada beberapa ragi yang jenisnya memang menguntungkan buat kita. Dan bisa juga didapatkan dari fermentasi yogurt, kefir, sauerkraut, kimchi itu bisa, miso bisa, kombucha bisa. Dan probiotik itu paling terkenal untuk mengatasi masalah diare, masalah sistem pencernaan kita, diare, susah pup, flu juga bisa, masalah pencernaan lainnya bisa. Cuman jangan misalkan gini, tahu ya merek yang terkenal itu, merek yang terkenal itu memang buat ngancarin pup. Jadi kalau anak yang lagi diare dikasih itu makin diare. Lalu anak yang susah pup dikasih itu dia makin lancar. Jadi probiotik itu sebetulnya punya fungsinya masing-masing. Strainnya tuh banyak banget. Kalau prebiotik itu makanannya, karena namanya probiotik itu adalah makhluk hidup, prebiotik itu makanannya mereka. Prebiotik itu contoh yang paling populer itu sebetulnya adalah bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang daun, wortel. Cuman yang paling saya kemarin nemu baru ngerti artinya, bengkuang itu paling bagus buat makanan probiotik di dalam badan kita tuh. Oke. Nah sekarang gunanya probiotik itu apa? Ada 3. 1, immunomodulation. Artinya apa? Dia tuh yang ngatur kekebalan tubuh kita. Immunomodulation dalam arti bisa antara 2, antara jadi tipe-tipe yang anak-anak atau orang dewasa yang gampang alergian jadi lebih tidak alergian, atau tipe-tipe yang gampang sakit jadi nggak gampang sakit. Nomor 2 adalah untuk improve mucosal immunity. Itu fungsinya tuh lebih ke kalau tipe-tipe orang-orang yang gampang pilek, gampang batuk, dahak nggak sembuh-sembuh, hidung mampet pagi-pagi, itu bisa dibantu dengan probiotik. Atau probiotik juga bisa ngebantu dalam produksi vitamin, terutama vitamin K. Jadi kalau kalian punya teman-teman atau rekan atau keluarga yang gampang lebam, ujuk-ujuk lebam, padahal nggak kepentok, ujuk-ujuk mimisan, ujuk-ujuk istilahnya gusi berdarah, itu biasanya kurang probiotik karena vitaminnya hanya bisa dibentuk oleh probiotik, yaitu vitamin K. Yang berikutnya, probiotik itu juga membantu untuk menurunkan kolesterol karena si probiotik ini dia tuh benar-benar mencegah gula itu kebanyakan masuk ke dalam badan. Jadi kalau orang-orang yang kolesterolnya terlalu tinggi padahal makanannya udah lumayan benar, pertimbangin ini, mungkin jangan-jangan kekurangan probiotik. Oke, probiotik itu jenisnya banyak. Yang paling terkenal Lactobacillus casei misalkan, Lactobacillus acidophilus kayak merek-merek Symbio, merek-merek Rilus kayak gitu itu Lactobacillus. Ada Bifidobacterius. Kalau yang dipakai di Utsukushi itu adalah yang Enterobacter. Enterobacter itu biasanya dipakai karena kelemahan, kan tahu ya merek-merek probiotik itu banyak banget. Yang jadi masalah populasi probiotik itu
Istilahnya tuh nggak semuanya bisa survive, dalam arti begitu masuk ditelan di dalam mulut, ditelan masuk ke asam lambung, belum tentu hidup, belum tentu nyampe ke usus. Enterobacter itu biasanya dipilih karena mereka tuh yang paling tahan sama pH asam lambung. Karena pH badan asam lambung kita itu bisa melarutkan sampai baterai pun bisa sampai hilang. Jadi belum tentu probiotik-probiotik yang dijual di luar sana tuh bisa survive masuk ke usus kita. Jadi pertimbangkan istilahnya mah jumlah bakteri yang hidup di dalam satu kapsul tersebut. Maka sekarang tuh mulai dipropose sejak 2016 bahwa mikroba probiotik itu adalah disebut sebagai forgotten organ. Karena mereka tuh fungsinya udah mana jumlahnya banyak banget, fungsinya bisa sampai ribuan. Akhirnya dipropose sama dunia kedokteran tuh ini tuh sebagai organ tubuh yang baru. Itu kan kalau organ tubuh udah tahu dari awal, otak segala macam itu udah dari tahun jebot. Yang ini mulai dipertimbangkan karena dia memproduksi vitamin K, vitamin B12 juga diproduksi sama probiotik. B12 itu sangat penting untuk orang-orang yang gampang kesemutan, gampang kram, gampang kaku. Juga diproduksi oleh probiotik. Lalu yang ini short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu melambangkan seberapa banyak makanan yang bisa dicerna oleh badan dan racunnya bisa dikeluarkan oleh pup. Sebenarnya cara ngecek probiotik yang baru available ada di Indonesia tuh pakai lab, cuma bisa diperoleh. Sementara ini pakai kultur pup. Jadi pupnya diambil, masukin ke dalam toples gitu, nanti diperiksa ininya, HCFA-nya. Nanti bisa kelihatan probiotik mana yang lemah. Apakah probiotik yang buat mencerna lemak, mencerna sayur, mencerna protein, bisa ketahuan semua hasilnya di situ. Oke. Yang mau saya bahas juga adalah probiotik itu sebetulnya dari masing-masing umur, dari mulai belum lahir sampai ke orang tua, itu tuh kita tuh punya variasi bakteri-bakterinya. Tapi yang paling penting kalau buat saya adalah waktu masih dalam kandungan. Karena ketika sang ibu makannya terlalu tanda kutip kurang bagus, terlalu jorok, si bayinya begitu lahir tuh akan punya resiko alergi yang kencang. Jadi yang paling harus diperhatikan kalau untuk ibu-ibu, nomor 1, makanannya jangan terlalu banyak makanan yang ngasih makan makanan populasi bakteri yang kurang bagus. Nomor 2 adalah kalau bisa lahirnya jangan sesar. Karena lahir sesar itu membuat si bayi itu tidak bisa melewati kanal vagina ibu. Sedangkan di kanal vagina ibu itu hanya ada satu jenis probiotik di dunia ini, jadi nggak bakal bisa didapat dari tempat lain. Kalau di Filipina, waktu itu saya ngobrol sama teman-teman saya dokter anak, di Filipina itu sengaja walaupun sesar, si vagina ibunya itu bakal dikodok istilahnya, terus dapetin mukosanya, terus dibalurin ke si bayinya demi dapetin si probiotiknya itu. Kalau misalkan udah terlanjur, ya udah berarti tahapan berikutnya. Kalau udah terlanjur sesar yang nggak dibalurin si istilahnya mukosanya itu adalah minumnya harus ASI, jangan sulfur. Karena kalau ASI akan membangkitkan diversity atau keberagaman dari si bakteri-bakteri baik. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan susu formula. Nomor 3 adalah di kehidupan, pernah dengarnya 1000 hari pertama adalah istilahnya yang paling penting buat bayi. Karena ini diversity-nya, karena jadi kalau si bayi atau si anak udah dikasih antibiotik duluan, antibiotik itu membunuh bakteri baik, bakteri jahat kebunuh, tapi bakteri baik juga kebunuh. Jadi anggaplah kayak misalkan normalnya tuh 3 triliun probiotik di dalam badan kita. Begitu minum amoxicillin yang paling ringan, cuman seminggu, itu setengahnya tuh kebunuh. Jadi dari 3 triliun tinggal 1,5. Kalau di Eropa, cara setelah minum amoxicillin seminggu, si pasien-pasien harus minum probiotik 6 bulan. Cuman buat demi seminggu yang antibiotik itu. Jadi makanya kebayang kalau misalkan kita yang udah misalnya sudah tua lah ya misalnya, terus kebayangnya udah dibombardir antibiotik dari zaman kecil, ya wajar kalau kita punya gejala-gejala yang nanti akan saya bahas. Oke, kalau kita bahas soal tadi sudah friendly bacteria, yang Lactobacillus, Bifidobacterius, Enterococcus segala macam. Kalau yang unfriendly bacteria itu adalah paling populer itu Candida. Kalau cewek enak, bisa berarti kelihatan. Kalau udah kebanyakan Candida, keluhan paling simpel adalah keputihan. Kalau cowok biasanya paling cuma bisa ngeluhnya paling antara gampang sariawan, habis makan jadi kembung, jadi begah. Itu termasuk salah satu gejala terlalu banyak yang unfriendly bacteria. Atau misalkan sendawa nggak berhenti, kentut nggak berhenti setelah paru, makanya udah lama. Kesannya kayak saya teh masuk angin, bukan masuk angin sih, gasnya kebanyakannya dari sini, dari unfriendly bacteria.
Ini sih nanti kan filenya udah dari Kobudi, jadi bisa baca. Sebenarnya masing-masing dari probiotik itu punya fungsinya masing-masing. Nah, yang mau saya bahas sekarang, ini kemarin kan saya baru seminar di Bangkok sama seminar di Jakarta. Sedikit happy karena akhirnya Universitas Indonesia atau UI akhirnya mengakui adanya leaky gut syndrome setelah 7 tahun. Jadi memang kelemahan kita dokter-dokter di Indonesia tuh begitu ada ilmu baru ditentang duluan. Tapi begitu si penelitian Amerika, Eropa semua ngarang situ, baru mereka mengakui, oh ternyata bener ada. Ayo kita teliti. Kalau telat gitu ya, kalau semua orang udah heboh. Yang diakui, bahasa yang diakui di dunia kedokteran itu bukan leaky gut syndrome, tapi bahasanya gut dysbiosis. Dysbiosis itu artinya adalah kondisi yang terjadi di dalam usus kita ketika si bakteri yang oportunis, namanya oportunis kan istilahnya tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan bakteri baik. Gejala-gejalanya tuh ini banyak. Kalau mau dibagi, istilahnya mah dibagi 4, kalau dibagi 5 kalau saya. 1, kalau nerangin ke pasien, keluhannya keluhan pencernaan. Entah gampang kram, susah pup, diare, heartburn tuh yang GERD, asam lambungnya naik sampai ke atas sampai berasa kayak kecekan. Gas, kembung, itu bisa. Atau masalah kulit, jerawat, beruntus, bisul, eksim, psoriasis, itu juga bisa. Atau masalah mood, biasanya banyaknya di anak-anak. Susah konsen, cemas, memori kurang bagus, hiperaktif, ADD, autism, itu semua nyambungnya ke sini. Lalu masalah syaraf, gampang kram, gampang kaku, gampang pegel, gampang linu, semua di sini juga. Yang terakhir masalah pernapasan, alergi, asma, sesak napas, itu semua dari situ. Atau dahak nggak sembuh-sembuh. Pernah ketemu nggak orang yang kerjanya yang dahaknya kayak nggak bisa keluar? Itu juga sama gara-gara dysbiosis. Atau yang orang yang kerjaannya pagi-pagi bersin nggak berhenti, baru pas kena matahari baru misalnya agak reda, sama dari sini juga dysbiosis. Jadi sebenarnya si dysbiosis atau leaky gut syndrome apapun itu penyebab dasarnya adalah dari populasi bakteri atau yang kurang bagus itu terlalu banyak. Nanti dibahas kenapanya. Oke. Nah, kalau berhubung judulnya kan leaky gut syndrome, karena leaky gut syndrome itu kalau misalnya di Google memang munculnya bahasanya untuk awam. Makanya saya bahasin tentang ini dulu. Jadi, kalau misalkan bisa dilihat dari gambar ini adalah penampang usus. Jadi usus itu sebetulnya begitu makanan itu masuk dari lambung, dia akan difilter dulu oleh si benteng ini. Jadi benteng ini tuh sepanjang yang tadi saya bilang 2 lapangan tenis, ini tuh ada benteng-benteng kayak gini. Antar benteng ini ada gerbang. Kita nyebutnya namanya tight junction. Jadi ketika ada makanan yang masuk, anggaplah si yang biru-biru ini, begitu makanan masuk itu harus difilter dulu mana yang bagus, mana yang enggak. Dalam arti misalkan nasi itu memang ada glukosa, fruktosa, sukrosa, serat. Itu bisa disebut sebagai nutrisi untuk tubuh kalau dibelah duluan. Jadi sebelum masuk ke pembuluh darah, di breakdown dulu, jadi glukosa, fruktosa, sukrosa, baru masuk, baru disebar ke seluruh tubuh. Itu nutrisi yang benar. Kalau kondisi leaky gut syndrome, si bentengnya ini jaraknya jauh. Jadi ketika ada partikel makanan, nasi misalkan, dia langsung masuk tanpa disortir. Sama antibodi kita disangkanya sebagai benda asing atau alien atau patogen kalau bahasanya bakteri. Dihancurkan, timbullah peradangan yang tadi gejala-gejalanya. Kenapa gejalanya bisa sangat bervariasi? Karena si pembuluh darah itu kan membawa, istilahnya ngebut gitu ya, maksudnya untuk mentransfer nutrisi kemana-mana. Makanya gejalanya bisa macam-macam. Jadi kalau misalkan ada teman, saudara yang keluhannya kembung iya, alergian iya, itu kan nggak nyambung. Yang satu di pencernaan, yang satu misalkan di kulit. Kenapa bisa dua-duanya kena? Ya karena si racunnya itu dibawa kemana-mana. Nah sekarang apa yang membuat si bentengnya itu jadi menjauh? Nomor 1 adalah gandum. Jadi konsumsi gandum itu ya semua, mau barley, mau havermut, muesli, oat, roti gandum, roti putih, mie, kue segala macam, akan langsung membuat begitu si molekul gandumnya lewat, si bentengnya ini akan langsung kebuka. Jadi nyebabin ketika ada partikel makanan masuk langsung disebar ke seluruh tubuh sebagai racun. Makanya kenapa anak-anak autis gak boleh makan gandum, penyebabnya ini, si leaky gut ini. Nomor 2 yang bisa menyebabkan, kalau gandum itu cuma kayak begitu udah masuk, nyebar ke seluruh tubuh, tutup lagi. Yang bisa bikin permanen kayak gini adalah ketika populasi ragi di dalam
usus ini tuh makin lama makin banyak. Penyebab dasarnya apa? Nomor satu adalah antibiotik. Yang tadi saya bilang, begitu antibiotik masuk, si bakteri jahatnya mati, bakteri baiknya juga mati. Karena bakteri baiknya yang menjaga supaya bentengnya ini tetap rapat. Yang kedua yang jadi masalah adalah makanan. Makanan yang paling bisa menyebabkan ini bolong adalah makanan yang memberi makan terhadap ragi. Makanan ragi apa? Gula. Gula itu apa? Banyak. Karbo, tepung, gula, mau rasanya asin, mau rasanya manis, tetap aja karbo. Itu yang akan menyebabkan si bentengnya itu jadi bolong. Makanya kenapa kalau misalnya mau nyembuhin ini nomor satu, cut dulu karbonya, cut dulu gulanya. Kira-kira minimal 3 mingguan, minimal 3 minggu sampai 3 bulan, baru deh nanti ini bisa rapat lagi. Yang kedua, yang saya mau highlight juga, karena sekarang kan trennya tuh harus istilahnya mah ngelahirin anak tuh anak angka cantik gitu ya. Padahal yang akan jadi masalah buat anak-anak itu sebenarnya ada 3, saya ulang lagi. Dari ibunya makan apa, nomor 2 adalah si anaknya istilahnya dilahirkan pakai cara apa, ASI atau susu formula, sama makanan di 5 tahun pertama. Jadi nitip banget ya, kalau misalkan ada kesempatan lahirnya normal, buat cucu, buat saudara, buat siapa, tolong kalau bisa mah lahirnya normal, biar nggak terlalu gampang alergian. Di penelitian terbaru, 70% anak yang autism atau yang alergian, checklistnya 3 yang tadi. Lahirnya adalah sesar, minumnya sufor karena ibunya mungkin asinya sedikit atau misalkan istilahnya nggak ada waktu. Yang ketiga, antibiotik. Itu mah 70%-nya autis. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, sekarang apa yang menyebabkan tadi leaky gut syndrome itu terjadi? Nomor satunya sebenarnya yang paling happening itu adalah candida overgrowth. Kenapa ini tuh banyak banget, saya istilahnya sehari bisa dapat 20 kali pasien yang ada masalah candida overgrowth. Karena yang pola makan kita itu semuanya sekarang high carbo. Coba kalau lihat di mall, koi, dung-dung, kalais, capai, itu kan gula semua. Satu ini, kemampuan badan manusia untuk menerima gula itu cuma boleh 4 gram per hari. 4 gram itu 1 sendok teh. Lebih dari 4 gram udah itu udah kelebihan buat badan. Satu dung-dung kira-kira tuh itu tuh kira-kira 16 sampai 20 sendok teh gula. Dari mana? Dari susunya, dari gulanya, dari bubble-nya, itu kan tepung juga. Dari creamernya, dari ininya, itunya, total 16 sampai 20. Makanya kemarin itu sempat heboh di dunia kedokteran gara-gara salah satu Instagram entah Halodoc atau Clickdoc bilang bahwa boba itu, yang saya minuman milk tea itu menyehatkan. Itu heboh di dunia nutrisi. Karena takutnya jadi istilahnya mengacaukan pemikiran pasien. Karena bilang kalau di Instagram kan bagus gitu. Padahal ini mimpi buruk banget, bisa bikin candida ini. Nanti bikin yang tadi gejala-gejala itu. Nomor 2, alkohol. Alkohol itu kadang-kadang orang suka mikir, nggak apa-apa lah dok, biar doang, nggak akan ngaruh. Enggak, alkohol itu kita nyebutnya sebagai jus gandum. Kenapa? Ya karena kan dia fermentasi gandum atau fermentasi kentang, tapi dalam bentuk liquid. Sekali minum bisa berapa? 12, 13, 15 botol, 2 botol. Sama, itu akan bikin kandidanya makin lama makin tinggi. Yang ketiga, orang itu terlalu hype banget atau terlalu heboh banget sama makanan fermentasi. Misalkan bilang kombucha sehat, benar, kombucha sehat dengan syarat nggak ada leaky gut. Begitu ada leaky gut dikasih makanan fermentasi yang ada kembung, yang ada mual, yang ada muntah, yang ada mah. Bukan salah kombucha, nggak tekniknya bukan salah kombuchanya, tapi salah pengetahuan si pasiennya tuh menganggap semua orang pasti cocok makan yogurt, semua orang pasti cocok makan tempe. Enggak, belum tentu, cek dulu. Yang berikutnya, obat yang tadi aku bilang, nomor 1 antibiotik yang paling bahaya. Makanya kenapa kalau di Eropa anak mau demam 3 hari 4 hari nggak langsung dikasih antibiotik. Kenapa? Mereka udah mempertimbangin probiotiknya. Karena cost buat health, cost buat yang masyarakatnya nggak pengen mahal-mahal banget. Kalau kita kiblatnya Amerika kiblatnya apa? Obat. Tiap kali ada masalah apa, jikir obat. Nanti kalau ada gara-gara diare, gara-gara pusing, kasih obat apa, nanti efek sampingnya apa, kasih obat lagi ini, kasih obat lagi itu. Jadi pabrik obat. Saya pernah dapat pasien 60 tahun, buat 18 jenis obat, saya bilang sampai gila. Buat hipertensi 3, buat diabetes 2,
buat sakit kepala, buat mengah, buat ini, buat itu, capek. Padahal begitu dibenerin makanannya, setengahnya hilang, setengah obatnya. Karena dibenerin probiotiknya, semuanya hilang. Jadi makanya tolong, kalau memang teman-teman di sini pengen sehat, ya apa boleh buat. Definisi sehat nomor 1 adalah kandidanya jangan banyak-banyak. Jadi yang paling harus dilakukan nomor 1 adalah karbonya mulai dikurangin. Stres juga mempengaruhi. Ini paling ribet karena namanya hidup, namanya manusia pasti stres. Yang jadi masalah ketika si badan, aku baca dulu ya. Ketika badan itu terlalu banyak, sistem pencernaan itu terlalu banyak ragi atau terlalu banyak kandida, ada populasi satu hormon namanya serotonin yang ngedrop. Serotonin itu adalah happiness hormone. Orang-orang yang serotoninnya drop, nomor 1 keluhannya apa? Kalau emosi, lapar, sedih, lapar, marah, lapar, galak, apapun lah, pokoknya semua butuh makan. Lagi bosan, makan. Beres presentasi, makan gitu kan. Itu emotional eater namanya. Nah, si serotonin ini hanya bisa diproduksi oleh bakteri baik dengan syarat ususnya normal. Kalau tadi ada leaky gut, langsung 95%-nya drop langsung. Nah, badan itu tahu secara alam bahwa cara naikin serotonin paling natural adalah dengan cara naikin insulinnya. Insulin hanya akan naik kalau kadar gula darah lebih dari 4 gram yang tadi saya bahas. Makanya kenapa kalau orang stres larinya makan karbo. Mau asin mau manis sama aja, dia sama-sama karbo dalam badannya. Cuman pembenaran kitanya, ini mah asin, nggak akan bikin gue jadi gendut, nggak akan dirubahnya ujung-ujungnya gula-gula lagi. Nah, yang berikutnya yang jadi masalah sebenarnya, nah, si gula ini sifatnya memang adiktif. Adiktifnya pakai banget. Gula itu nagihnya tuh kira-kira penelitiannya tuh, ada kalimat di internet yang heboh bahwa terus banyak yang nonton karena kalimatnya adalah gula itu 8 kali lipat lebih tinggi daripada kokain, daripada heroin. Sebetulnya itu penelitiannya ada dasarnya. Jadi ada suatu penelitian pakai CT scan, si orang itu memang sengaja dibarengin kiri kanan, yang satu dikasih gula, yang satu dikasih heroin. Di scan yang light up, yang nyala sama bagian otaknya itu bagian otak yang itu, cuman lebih lama yang dikasih gula. Ya sekarang kalau kita ngambil gula banyak, gampang. Kalau kita beli heroin mungkin mahal, saya nggak tahu sekarang berapa, 500 ribu saya nggak tahu. Tapi gula kan begitu kita sakau, tinggal misalnya buka lemari dapur pasti ada gula. Buka permen dapat 1, kopi saset dapat. Ini jadi masalah. Jadi begitu saya banyak pasien yang pengen kurus, saya selalu bilang, Ki, kok mas bro berhentiin gula 3 minggu. Gampang dok, 3 minggu gula. Terus saya bilang, lu seminggu pertama lu akan sakau kayak orang gila, lu akan lapar kayak orang gila, lu akan rumusin kayak orang gila. Gak mungkin begitu coba 3 hari kemudian, dok gila gue mau pingsan. Dok sumpah gue ngeliang, dok sumpah gue ngelepar. Kenapa? Karena sebenarnya badan kita itu gak butuh gula, otak kita yang butuh gula. Otak kita mikir bahwa gula itu happy, bikin happy. Kenapa? Yang tadi serotonin hanya akan naik kalau gulanya naik gitu. Jadi, tapi akhirnya jadi lingkaran setan. Kita makan gula bikin edik, si gulanya begitu naik, langsung insulinnya heboh, insulin langsung bikin turun, begitu turun badannya sakau lagi. Itu lingkaran setan lagi. Yang jadi masalah, sebelum si gulanya itu masuk ke dalam darah, gulanya ngasih makan ragi dulu. Ini lingkaran setan. Yang paling mengerikan dari ragi itu punya kemampuan ngirim sinyal ke otak, bikin kita lapar mata, lapar mulut. Makanya susah. Jadi kalau misalnya dok, jadi gue mesti gimana? Ya kuatin selama seminggu, tiadakan total di gula, baru kitanya bisa lebih kuat menghadapi cobaan hidup. Baru deh sininya baru lumayan bener. Yang jadi masalah sekarang kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen kurusan, cara paling cepat bikin kurus adalah insulinnya diturunin. Cara paling cepat gimana? Ya karbonya kurangin. Emang bonus lah. Nah, ini rangkumannya sebenarnya. Jadi awal-awalnya leaky gut itu terjadi nomor 1 karena high blood glucose atau masalah hormon-hormon lainnya, atau masalah obat sebenarnya. Menyebabkan gangguan di benteng usus tadi, sehingga menyebabkan kekurangan gizi.
Pernah nggak sih coba kalau yang ibu-ibu atau yang cewek, pernah nggak sih kalau PMS pengennya makan coklat, pengennya ngemil sesuatu yang ya gitulah, yang gitu-gitu, yang manis, craving. Sebetulnya badan tuh curhat, gue butuh magnesium, keterima di otaknya, gue butuh coklat. Salah sih sebenarnya. Atau misalkan gue butuh yang asam, atau gue butuh yang gurih, yang asin, keterimanya makan keripik, sebetulnya butuhnya kalium. Jadi badan tuh cuma punya kemampuan bikin kita tuh craving sesuatu, kitanya harus pintar-pintar. Itu sebenarnya butuhnya apa? Nah, kalau misalnya kita kasih makanannya yang salah, versi penyakit paling mengerikan dari leaky gut adalah autoimun. Karena si makanan yang harusnya menutrisi tubuh kita malah bikin antibodi kita makin lama makin error, makin korslet. Jadi harusnya imun itu kerjaannya menghancurkan bakteri, begitu dia tidur lagi, dia patroli lagi. Ini mah kan, misalnya gini, kita nggak akan dengan sengaja menelan bakteri yang bikin tipes. Tapi kalau masalah roti mie patah, itu yang telan-telan aja. Nah, jadi ketika partikel-partikel itu tidak disortir terlebih dahulu, si antibodi kita itu akan terus-terusan nyerang, akhirnya naik level dari yang asalnya normal menjadi dari imun normal jadi hiper, dari hiper jadi auto. Itu banyak banget kejadiannya sekarang. Itu saya sampai bingung 5 tahun terakhir ini banyak anak-anak yang akhirnya banyaknya autoimun, psoriasis lah, eksim lah, rheumatoid arthritis lah, rheumatik gitu. Lalu mereka masih kecil ya karena pola makan dari kecilnya dari si ibunya yang mulai ngaco. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jadi apa yang harus diperbaiki, nomor satu leaky gut repair process itu di negara manapun itu ada konsensus bahwa ada 4 R yang harus dibenahin. R nomor satu itu adalah remove makanan atau zat-zat yang memang bikin kacau. Ya nomor satu antibiotik, nomor 2 si tepung, si gula, karbo itu ditiadakan. Nomor 2 replace. Gini, yang suka orang tidak menyadari soal asam lambung. Asam lambung itu super penting. Kalau misalnya kalian dok, saya punya asam lambung, saya punya mah, saya minum apa kayak lansoprazol, omeprazol, ranitidin, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Karena sebetulnya masalah asam lambung itu dibagi 2. Ada yang kekurangan asam lambung loh, jadi nggak semuanya kelebihan asam lambung. Cara paling gampang ngeceknya, coba kalau lagi mah, lagi kerasa nggak enak, lagi seul, coba isi makanan atau coba minum obat si lansoprazol atau ranitidin. Makin enak atau makin nggak enak? Kalau makin enak bener, asam lambungnya memang tinggi. Tapi kalau makin nggak enak, itu berarti asam lambungnya udah kurang. Justru butuhnya cuka apel. Jadi kebalik, gitu. Makin minum lansoprazol, makin minum ranitidin, makin ger, makin kebuka tuh si katupnya. Jadi hati-hati. Jadi kenapa masalahnya replace itu lebih ke replace enzim, replace HCl itu asam lambung, karena banyak kasus orang-orang leaky gut justru karena sudah hipo, sudah kekurangan asam lambung. Yang ketiga, reinoculate. Reinoculate itu adalah mengganti si bakteri-bakteri yang sudah pada mati atau sudah kekurangan dengan probiotik baru. Jadi boleh minum usukusi, boleh nawarin usukusi, tapi remove sama replace jalan juga. Percuma kalau misalkan, oke bu, nih probiotiknya bagus banget nih begini-begini, pas diminum kenapa nggak ada hasil? Ya makanannya masih banyak yang salah, ya si enzimnya masih belum benar, ya gimana caranya si badan tuh mau kerja dengan baik? Nah, yang berikutnya repair. Kalau pernah dengar ada suplemen glutamin buat ngebenerin sistem pencernaan, betul, bagus dengan syarat 3 ini udah dijalanin. Baru boleh masuk glutamin, baru boleh fish oil. Karena banyak pasien-pasien saya langsung loncat ke fish oil karena dengar, oh katanya omega 3 bagus buat turunin peradangan, begitu makan malah jadi jerawatan. Kenapa? Ya karena si yang tadi si bentengnya itu kan lagi pada bolong-bolong nih. Jadi kebayang nggak sih kita ngasih satu suplemen, maksudnya pengen diserap, tapi karena yang memprosesnya tuh ngaco, kurang banyak, akhirnya yang masuk jadinya racun. Gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi jualan tiba-tiba kenapa gue makan ini jadinya malah error, jadinya malah keluar yang aneh-aneh, malah jadi kram, malah jadi apa? Yang tadi, karena leaky gut-nya masih belum benar. Gitu. Sudah. Nah jadi cara untuk memperbaiki metabolisme atau sistem saluran cerna kita, yang kalau yang buat awam paling simpel adalah banyakin makan sayur. Tapi kalau bisa sayurnya bener-bener sayur ya, jangan dikasih mayones, jangan dikasih kipai gitu, itu sama aja bohong. Salad asli boleh. Dan kedua, masukin istilahnya tuh bone broth. Bone broth itu kaldu tulang yang digodok pakai slow cooker.
12 jam, 24 jam. Itu bagus banget. Ya salad mustard tuh sponsor dari Sylvie, silakan. Terus ini eliminate sugar and simple carbo. Banyak pasien saya yang nanya gini, dok kalau misalkan gulanya diganti gula merah gimana? Gula pasir, gula jawa, tropicana slim sama aja, nggak ngaruh. Itu mah nggak bodoh diri sendiri. Terus reduce harmful patogen ya itu mah sebenarnya sih ya kalau bisa mah lebih ke masukin probiotik. Nah, kalau kita ngomongin soal pernah dengar intermittent fasting, puasa yang berkala. Jadi bukan kayak puasa orang muslim yang misalnya dari jam 4 subuh sampai jam 6 maghrib nggak makan, bukan. Intermittent fasting itu lebih ke makan itu cuma di jadwal misalkan 3 kali sehari, ya cuma 3 kali. Jadi misalkan jam 8 pagi, jam 2 sore, jam 2 siang sama jam 8 malam. Tujuan intermittent fasting itu sebenarnya adalah membiasakan badan supaya nggak ngemil. Karena kalau ngemil, walaupun kita bilang ngemilnya buah, ya kalau buahnya yang dimakan tuh tinggi gula, masih makan lagi. Gitu. Jadi makanya kenapa sebenarnya intermittent kalau misalkan mau memperbaiki sistem pencernaan paling gampang, paling simpel aja daripada ribet, diet keto tapi tanpa dairy. Diet keto kan kita nggak makan karbo sama sekali, nggak makan gula sama sekali, nggak makan tepung sama sekali, udah cocok. Cuman bedrocknya keto sama memperbaiki sistem pencernaan, dia boleh butter, dia boleh keju. Sedangkan untuk orang-orang yang leaky gut biasanya sensitif sama dairy. Jadi begitu diet keto biasanya pada meledaknya di jerawat, di rontok, di bisul, ya karena masih ada leaky gutnya. Gitu. Ini piramida yang sengaja aku masukin, ini mah piramida keto sebenarnya. Jadi kalau piramida keto paling bagus buat memperbaiki leaky gut karena yang paling harus banyak dimakan itu adalah good fat. Alpukat, kelapa, olive oil, MCT itu bagus, cuman minus di dairy-nya, produk susunya. Lalu sayuran yang dipilih memang sayuran yang rendah gula. Kalau di Google mah bahasanya adalah low glycemic fruit. Paling populer berry, paling gampang strawberry, blueberry, blackberry, raspberry, goji berry boleh, tapi jangan yang dried, jangan yang kering. Karena kalau buah itu dikeringin gulanya naik 3 kali lipat. Itu malah bikin paginya makin subur. Lalu lemon jelas, lime boleh. Tambahan kalau buat di kita, nah kalau mulai menganggap alpukat dan kelapa itu bukan buah karena mereka lebih banyak lemaknya dibandingin si gulanya. Jadi mereka mulai berusaha menggeser ke sini. Tapi ini sebenarnya masih tetap boleh dimakan. Tapi jangan pakai susu kental manis dan kawan-kawan ya, sama dibohong. Terus yang berikutnya nih, kalau sayur digulai sama ini biasanya ya dibagi 2. Kalau bahasa bule starchy sama non starchy. Kalau bahasa kita party dan non party. Non starchy itu maksudnya lebih ke sayuran yang bener-bener selada, brokoli, bakcoy yang daun. Kalau yang starchy itu kentang, ubi, singkong kayak gitu. Itu dihitungnya sebagai yang tinggi gula. Jadi hati-hati, jadi bukan semua sayur aman atau sayur yang benar-benar sayur daun. Kalau yang udah kentang, ubi, talas, ketela, apapun itu nggak boleh. Naik level lagi masalah protein. Nah, kan kalau diet keto yang terkenal mah kan boleh makan daging sebanyak-banyaknya. Itu kurang tepat karena sebetulnya daging itu kalau lebih dari 150 gram per kali makan, lebih dari 150 gram, dagingnya dirubah jadi gula di dalam badan. Memang sistemnya sudah begitu dari awal, nggak bisa ditawar. Jadi daging harus maksimal 150 gram. Mau dikombinasi mau apa pokoknya maksimal 150 gram. Berlaku juga buat masalah kacang. Kan kacang juga golongannya adalah protein. Kacang kalau digulai dibagi 2, golongan nuts sama golongan beans. Kalau di kita mah istilahnya mah kalau kacang nuts almond, mede, pistachio, kenari itu aman. Tapi maksimal tuh sepangan masing-masing. A handful gitu, jadi benar-benar satu tangan ini diraup. Nah, segitu sehari. Kalau misalkan beans itu sebenarnya termasuknya kan kayak kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai itu relatif gulanya lebih tinggi. Jadi jangan. Kalau mau ganti sama biji-bijian, chia seed, flax seed, kuaci boleh. Hati-hati, kuaci yang merek terkenal yang rebo itu, sebut merek aja dulu. Rebo itu, kalau aku penyebab rebo yang original itu nggak aman. Ternyata dia pakai gula tropicana. Tetap jadi kalau misalkan nanti baca benar-benar jadi kayak apa. Terus fermented food, kenapa di paling kecil itu? Karena nggak semua orang cocok sama makanan fermentasi. Yang terakhir natural sweetener, pemanis buatan. Relatively kalau
4 jenis ini lumayan aman karena nggak ngasih makan ragi. Nomor 1 stevia, nomor 2 monk fruitnya buah lohanko yang beneran, terus xylitol sama erythrol. Itu lumayan bener. Tapi karena banyak yang bilang, berarti xylitol lama dong permen. Kagak, xylitol gitu dibaca itu aspartam semua, itu gula buatan tropicana. Jadi kudu pintar-pintar kan gitu, maksudnya untuk milih gitu. Cuman kalau mau nanya dok, jadi apa yang paling bagus buat ngebenerin leaky gut? Good fat. Mau itu avocado, coconut oil, olive oil, itu boleh, bebas. Kalau memang nggak ada keluhan kulit atau nggak sensitif dengan dairy product, boleh masukin butter, boleh masukin keju, tapi jangan cheddar jangan merek, ya itulah yang biru itu. Soalnya itu udah lagi heboh di Amerika karena itu nggak bisa dibilang sebagai keju, karena cuma kurang dari 40% kejunya. Emang repot. Nah sekarang kalau ini aku mau bahas ini yang lagi heboh di dunia kedokteran, cara bikin kurus dengan sangat cepat. Tapi sayangnya ini ditolak sama Indonesia karena ini tuh metodenya adalah transplantasi feses, transplantasi kotoran pup. Jadi dari orang yang sudah six pack diambil tuh si kotorannya, isinya kan probiotik semua, termasuk si Enterococcus facialis itu, ditanam atau ditransplantasi di orang yang obes, kurus loh dalam waktu 3 bulan. Caranya diambil masuk kapsul, tanda kutip ditolak. Gitu, kenapa ditolak sama Indonesia? Karena katanya haram, karena kan menolak kotoran. Tapi maksudnya luar biasa loh, cuma 3 bulan langsung kurus, gue juga mau. Ini kalau ada mah, sosok diet. Nah, untuk merangkum, probiotik itu intinya tuh dia memiliki 4 fungsi. Yang paling happening di kita tuh adalah mengatur kekebalan tubuh. Nomor 2 adalah metabolisme energi. Jadi kalau probiotik itu sudah banyak, sudah optimal, kita mau makan brutal kayak apapun tetap kurus. Karena dia mengatur mengatur energi. Makanya sampai ada penelitian probiotiknya kecil lihat tulisannya, cuman dia probiotik itu sampai bisa memang menurunkan berat badan dan membantu membakar lemak dan menurunkan trigliserida. Cuman ya sebenarnya yang paling repotnya gini, jenis kan ada yang nanya ke saya, dok probiotik itu apa aja? Bu, saya mah gak mau jawab, karena probiotik itu di mulut kita aja ada 500 jenis bakteri, di kulit ada 300-an, di pernapasan ada 500, di sistem saluran cerna ada 1000 jenis. Ya nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Ya cuman pada intinya yang penting yang tadi leaky gut dibenerin supaya populasinya makin lama makin banyak. Oh iya, satu, kalau punya cucu, kalau punya anak, tolong biarkan mereka suruh mereka mainnya di rumput, main di tanah. Jangan biarkan mereka tuh terlalu bersih. Karena kalau misalkan kita dikit-dikit ke anak itu, kan pakai hand sanitizer, pakai si tisu basah dikit-dikit, itu kita cuma membunuh bakteri jahat dan bakteri baik. Raginya tetap muncul. Makanya rata-rata pasien-pasien anak saya yang alergian, begitu ditanya sama ibunya, kerjanya itu dikit-dikit antis, dikit-dikit apa gitu. Yang ada makin lama makin bersih, tanda kutip makin bersih itu malah makin gampang sakit. Karena antibodi kita tuh tipe yang harus dilatih, sama kayak tentara perang. Misalnya kalau tentaranya cuma nongkrong doang, begitu ada serangan musuh masuk udah nyerah, bye-bye, mati kita semua. Antibodi juga sama. Kalau pengen anaknya kuat, ya ditantang, dilempar lah istilahnya, sok hujan-hujanan main, sok apa main gitu. Jadi jangan yang dikit-dikit harus dipelnya pakai yang antibiotik nih, antiseptik, ini cuci tangan pakai antiseptik, enggak, malah makin sakit. Tuh. Salah pengertian. Jadi kalau misalkan mau sehat, intinya harus kombinasi 3. 1 adalah pencernaannya harus sehat. 2, makanannya harus yang kaya untuk prebiotik atau probiotiknya. 3, kalaupun mau minum suplemen, pilih yang kualitasnya bagus. Sebisa mungkin pilih suplemen yang gulanya dikit. Gitu. Saya tadi sih ke ARS ya, ngomong gulanya jangan terlalu banyak. Kalau misalkan mau usuk-usinya mau berhasil dengan baik, ya gulanya kurangin. Ya asam-asam deh saya, tapi daripada minum manis tapi nggak ada hasilnya ngapain? Gitu. Sip. Jadi kalau misalkan pernah dengar ada kalimat you are what you eat, sebetulnya kurang tepat. Karena kalau you are what you eat belum tentu diserapnya dengan baik. Jadi makanya di dunia kedokteran akhirnya diganti jadi ini. Kamu bukan hanya masalah apa yang kamu makan, tapi apa yang kamu bisa serap dan kamu bisa olah untuk menjadi bagian dari tubuh kamu. Jadi kesimpulan saya gini,
Kalau misalkan pasien nanya, dok makanan apa yang paling jahat buat tubuh semua orang, pukul rata, saya akan jawab tepung. Karena tepung jenisnya banyak dan kita makannya tanda kutip guilt free. Kayak misalnya, saya perlu makan nasi, jadi saya makannya tepung aja. Terus begitu ditanya, udah makan belum? Belum. Kalau udah makan roti, udah makan ini, udah makan pasta, gitu. Minimal kalau udah makan nasi, saya udah makan nasinya agak toleransi sedikit, tahu diri dikit lah gitu. Saya banget udah makan. Karena biasanya rata-rata pasien saya yang kenal gigat, begitu saya kan biasanya saya tulis dong jurnal makanan teh batagor, siomay, apa. Terus saya, mbak, nyadar nggak sih ini makanan salah? Enggak, kan nggak ada nasi. Padahal makan bihun, makan kue tiaw kan sama-sama dari tepung beras. Gitu. Jadi terima kasih banyak, semoga membantu ya ini.